السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah terus berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan diri kita untuk menuntut ilmu syar'i, untuk duduk bermajelis ilmu, untuk duduk menjalankan salah satu bentuk kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri kita, dan mudah-mudahan duduk kita di sini ikhlas lillahi ta'ala sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita tentang tafsir Al-Quranul Karim. Nah, hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas satu surah dalam Al-Quranul Karim, yang insyaallah surah ini di antara surah favorit kita. Kenapa? Pendek, Masya Allah, sahih. Anda pikir jawabannya karena kandungan ayatnya Pak Ustadz. Luar biasa itu, Masya Allah. Kandungan ayatnya baru mau belajar Pak Ustadz gitu. Karena ayat ini atau surat ini hanya berapa ayat? 4 ayat. Masya Allah, di luar kepala ini, Masya Allah. Itu surah apa? Surah Quraisy. Satu-satunya suku atau satu-satunya kabilah dalam yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, hanya kabilah ini nih. Memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa tentang kabilah Quraisy. Mayoritas ulama tafsir mengatakan surah Quraisy ini adalah surah Makkiyah. Surah Quraisy ini adalah surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang turun di Mekah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Rasul SAW hijrah ke Madinah. Itu insyaAllah yang pendapat yang lebih rajih. Dan surah ini berisi tentang kisah atau cerita. Di dalam Al-Quran Al-Karim, secara garis besar kata para ulama, Al-Quran Al-Karim itu berisi tentang 3 hal. Secara garis besar ya. Yang pertama tentang tauhidullah, tentang tauhid. Tentang tauhid kepada Allah. Ini jelas, dan ini inti Al-Quran. Mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya tujuan dalam beribadah, mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, isi Al-Quran yang kedua, al-ahkam, hukum-hukum. Hukum halal dan haram, boleh dan tidak, dan lain sebagainya. Hukum. Dan yang ketiga, qasas, kisah-kisah atau cerita-cerita. Baik itu kisah-kisah umat-umat terdahulu atau kisah yang akan terjadi nanti di akhir zaman dan lain sebagainya. Tapi kisah tersebut bukan hanya sekedar kisah dongeng yang tidak ada artinya, tidak, bukan.
Tapi kisah yang penuh makna, kisah yang sangat besar, bisa diambil ibrah, pelajaran luar biasa. Di antaranya adalah surah Quraisy ini. Di antaranya adalah surah Quraisy. Allah Azza wa Jalla memulai surah ini li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Saya mau tanya, ini kalimat sempurna atau tidak? Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kalimat sempurna tidak? Bukan. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Terus kenapa kok tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang karena kebiasaannya orang-orang Quraisy? Apa yang istimewa dan lain sebagainya? Nanti sambungannya di ayat yang ketiga nanti. Apa korelasi ayat pertama dengan ayat yang ketiga? Sebelumnya kita akan bahas tentang Quraisy. Tentang Quraisy. Quraisy itu aslinya adalah nama orang. Quraisy itu aslinya nama orang. Namanya siapa? Nadar. An-Nadar. Nadar bin Kinanah. An-Nadar bin Kinanah, di antara buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nadar bin Kinanah. An-Nadar ini Quraisy. Sebagian ulama ada yang mengatakan Fihr, cucunya An-Nadar ini. Tapi yang benar adalah An-Nadar ini yang terkenal dengan Quraisy. Saya mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan nasab Nabi SAW sampai ke Kinanah? Saya kasih hadiah insya Allah. Nah, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin titik. Udah. Bin Abdul Manaf. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah, dan seterusnya. Di dalam Sahih Bukhari sampai Adnan. Adnan ini keturunan dari Nabi Ismail. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim Al-Khalil. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn An-Nadar ibn Kinanah. Hafal? Nabi kita nih sallallahu alaihi wasallam. Enggak hafal antum? Antum kalau memfavoritkan pemain bola, saya mau tanya, namanya tahu nggak kira-kira? Andai saya punya teman penggila bola luar biasa, sampai nama cadangan klub itu dia tahu. Wafan, nama cadangan klub B-nya, bukan klub utamanya nih. Klub B-nya itu cadangannya dia tahu, bayangkan. Karena memfavoritkan satu klub tersebut, satu klub bola. Orang ketika mengidolakan seseorang atau mengidolakan sesuatu, pasti dia akan benar-benar akan tahu akan hal tersebut, betul ya? Saya mau tanya, antum cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengidolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa nama nasab beliau kita tidak tahu? Padahal subhanallah, di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah ta'allamun nasab, belajarlah kalian nasab. Kenapa? Agar kalian bisa bersilaturahim kepada saudara-saudara kalian tentang masalah satu nasab itu. Hafal ya? Apa mana? Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay. Sampai Qusay dulu deh, betul ya? Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay. Sampai situ dulu deh. Sampai Kinanah, nanti sampai Adnan dan lain sebagainya.
Nah, Kinanah ini adalah di antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memilih Kinanah. Kinanah ini nama orang. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy. Lihat, dan memilih siapa? Quraisy. Quraisy ini tadi namanya siapa? Nadar atau An-Nadar. Dan memilih Quraisy min Kinanah, dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian memilih Bani Hashim. Di antara suku-suku Quraisy dipilihlah Allah Bani Hashim nih. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku di antara Bani Hashim itu. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam pilihan di antara pilihan terus. Makanya kalau kita baca, tidak pernah orang-orang Quraisy menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur nasab, nggak mungkin, mustahil itu. Dan ini di antara kata para ulama hikmah Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya mulia luar biasa dan tinggi di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Yang sangat menggilai nasab tentang masalah itu, sangat apa? Luar biasa kepada nasab. Nah, Kinanah ini di antara keturunan dari Bani apa? Di antara keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian di antara anak Kinanah ada yang namanya An-Nadar. An-Nadar inilah yang terkenal dengan Quraisy. Nadar inilah yang terkenal dengan Quraisy. Banyak cerita tentang masalah itu. Ada yang mengatakan karena satu saat pada saat di lautan luas tiba-tiba ada seekor ikan hiu yang besar luar biasa yang semua orang-orang Quraisy, yang semua orang itu takut kepada ikan hiu tersebut. Tiba-tiba kemudian An-Nadar tersebut menombaknya sampai mati ikan hiu tersebut dan dipenggal lehernya atau dipenggal kepalanya, dibawa ke Mekah. Karena itu dipanggil Quraisy. Ada juga yang mengatakan Quraisy dari kata-kata takrish karena sering berkumpul dengan yang lain dan lain sebagainya. Ala kulli hal banyak riwayat tentang masalah itu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah Quraisy atau Kinanah di antara keturunan siapa tadi? Nabi Ismail ya. Adalah orang yang terkenal dengan kedermawanannya. Orang yang terkenal dengan apa? Kedermawanannya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Kinanah ini hampir tidak pernah makan sendirian. Apa maksudnya? Selalu menjamu orang. Selalu menjamu orang lain. Dan ini diantara keistimewaan ikhwan. Karena itu jangan pelit, jangan bakhil. Kinanah ini diantara keistimewaan sangat luar biasa dermawannya. Sampai disebutkan riwayat hampir nggak pernah dia makan sendirian. Pasti menjamu orang lain. Kemudian juga orang-orang sangat memuliakan Kinanah ini karena dia termasuk juga orang yang sangat bisa untuk diambil pendapatnya ketika konsultasi. Atau ketika ada perselisihan antara mereka orang-orang Arab, maka biasanya mereka datang ke rumah Kinanah ini nih. Di Kinanah ini bisa dikatakan orang yang kaya raya dan juga orang yang berilmu. Kaya raya, dermawan, suka membantu orang lain, suka berikan makan kepada orang lain. Dan juga orang yang sering memecahkan solusi orang lain ketika dia ditawarkan atau dihadirkan kepada dirinya masalah. Dan itu banyak orang yang berkonsultasi kepada dirinya. Lihat, orang kaya raya dan juga berilmu. Nah, Kinanah ini diantara anaknya adalah An-Nadar atau Quraisy. An-Nadar ini atau Quraisy ini terkenal dengan etika yang tinggi. Akhlak yang mulia nih. Quraisy atau An-Nadar terkenal dengan orang yang memiliki etika yang luar biasa tingginya, orang yang memiliki adab yang sangat luar biasa luhurnya, dan kefasihan bahasa yang sangat bagus. Kefasihan bahasa yang sangat bagus. An-Nadar ini Quraisy terkenal orang yang beretika tinggi dan juga kefasihan bahasa yang sangat bagus.
Dan yang paling penting, dia adalah penunggu dari Ka'bah jelas. Tuan rumah Ka'bah ini. Tuan rumah dari Ka'bah atau Masjidil Haram. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Ala kulli hal, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan li'ila fi Quraisy, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy tersebut? Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat selanjutnya, ayat yang kedua, ila fihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka berpergian atau berdagang pada musim dingin dan juga musim panas. Kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan juga musim panas. Jadi ikhwan, sebelum kita lanjutkan, kita tahu bersama Mekkah itu dulunya Allah mengatakan apa? Biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah yang sangat tandus, yang pohon aja nggak ada. Makanya kan di antara doa Nabi Ibrahim kan, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan siapa? Anaknya Ismail dan juga Hajar. Meninggalkan di lembah yang sangat tandus, nggak ada pepohonan sama sekali. Air nggak ada, pohon nggak ada, luar biasa tandusnya. Dan itu terus berlangsung, perhatikan baik-baik. Dan itu terus berlangsung bahwa Makkah itu sulit untuk ditanami tanaman karena tandus. Ketika Nabi Ismail ke situ dengan mukjizatnya, Allah Azza wa Jalla hadirkan apa? Air Zam-Zam kan gitu sampai detik ini. Tapi bukan berarti kemudian Mekah setelah itu apa? Gampang ditanami, beda sama negara kita kan gitu ya. Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan luar biasa sampai ada istilah apa? Tongkat ditanam jadi apa? Tongkat kayu apa? Tongkat kayu jadi tanaman, betul ya? Di sana nggak bisa, subhanallah. Mau ditanam apa nggak numbuh-numbuh karena panas dan lain sebagainya kan. Nah, dan itu berlangsung sampai terus itu. Bahkan karena mereka tidak bisa menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dan lain sebagainya, banyak dari mereka yang suatu hari kemudian kehabisan makanan. Gak bisa mereka kemudian makan. Bahkan disebutkan dalam riwayat ketika mereka sudah kehabisan makanan seperti itu, mereka membangun sebuah tenda di satu tempat dan tempat tersebut menjadikan tempat mereka tempat kuburan mereka. Jadi satu tempat ma'ruf di orang-orang Quraisy zaman dulu, ketika mereka sudah gak bisa lagi makan nih, gak ada bahan makanan yang bisa mereka makan dan lain sebagainya, maka mereka datang ke tempat tersebut, bangun kembah, menunggu kematian sampai ke di tengah mereka di tempat tersebut. Entah anaknya dulu yang mati, entah ayahnya dulu yang mati, ibunya dan lain sebagainya. Sampailah di antara kakek Nabi SAW yang berinisiatif, yang namanya Hashim. Yang namanya Hashim. Hashim mengatakan gak bisa kita seperti ini. Kita harus dagang ini kalau seperti ini. Gak bisa nih. Kalau kita hanya mengandalkan seperti ini, kita bisa mati semua. Gak bisa seperti ini. Kita harus dagang nih. Maka Hashim dengan beberapa saudara kandungnya, karena Hashim ini 4 bersaudara paling tidak disebutkan riwayat. Hashim, Naufal, Abdus Syams, dan juga Muttalib. 4 orang. Saudaranya Hashim, Naufal, Abdus Syams, dan juga siapa? Muttalib. 4 orang ini jalan atau ke daerah-daerah atau ke negara-negara dekat dari orang-orang Arab. Mana saja? Syam, Yaman, Habasya, dan Persia. 4 daerah ini, 4 negara ini yang dikunjungi oleh 4 orang ini. Mana saja tadi? Syam. Syam itu mana sekarang? Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordan. Itu Syam.
kemudian Yaman, kemudian Habasyah sekarang mana? Ethiopia, kemudian terakhir Persia. 4 orang ini datang ke 4 negara itu, ke 4 daerah itu, kemudian meminta untuk perjanjian keamanan. Zaman sekarang berarti orang bilangnya MOU, betul ya? Ada perjanjian keamanan karena zaman dulu kita tahu bersama banyak quta'ut thariq. Banyak para perampok yang menjarah atau menghabisi barang dagangan orang-orang yang ketika melintas itu. Yang tidak pulang kecuali hanya tinggal nama. Maka 4 orang ini berinisiatif. Gimana caranya ketika mereka berdagang supaya quta'ut thariq ini, para perampok ini tidak menghabisi barang dagangan mereka, bahkan mungkin bisa menghabisi nyawa mereka. Maka mereka datang kepada 4 negara ini, kepada 4 daerah ini. Pada 4 daerah ini. Mana saja tadi? Syam, kemudian Yaman, Habasyah dan Persia. Dan 4 negara ini semuanya, atau 4 daerah ini semuanya menyetujui. Kami menyetujui tentang perjanjian, ada damai ini dan lain sebagainya, bahwa kalian akan mendapatkan keamanan dari kami dan lain sebagainya. Kenapa bisa? Kenapa kok gampang seperti itu? Tidak lain tidak bukan karena di tengah mereka ada Ka'bah, dan ini nyambung nanti sama ayat yang ketiga. Di tengah mereka ada Ka'bah yang kita tahu bersama ini sangat-sangat dimuliakan dan diagungkan oleh orang Arab dan juga orang sekitarnya. Jadi hebatnya luar biasa bagaimana Baitullahil Haram. Ka'bah ini sangat dimuliakan, sangat diagungkan dan sangat disegani. Baik itu orang-orang Arab ataupun di luar Arab tadi itu. Sehingga ketika mereka tadi 4 orang ini datang ke 4 daerah itu atau 4 negara itu, mereka semua langsung setuju. Ya, kami akan memberikan rasa aman, jaminan keamanan kepada Anda. Maka mulai dari situlah kemudian orang-orang Quraisy berdagang. Ketika mereka musim dingin, mereka ke Yaman, dan ketika mereka musim panas, mereka ke Syam. Nih, kalau kita gambarkan ya ikhwan, Mekah ini di tengah nih, Ka'bah ini di tengah. Syam itu ada di atas, Yaman ada di bawah. Syam itu ada di utara, kemudian Yaman itu ada di selatan. Berarti Ka'bah itu di mana? Tengah-tengah. Ini konektor kan gitu ya. Ketika orang dari Syam mau ke Yaman, mau dagang pasti lewat Ka'bah. Begitu juga sebaliknya, dari Yaman mau dagang ke Syam pasti lewat Ka'bah. Lewat Mekah, Ka'bah itu. Nah, ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan dari Ka'bah ini nih, subhanallah. Bagaimana Baitullah Al-Haram ini kenikmatan luar biasa, dan nanti nyambung sama ayat yang ketiga tuh. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy tentang kenikmatan Ka'bah di tengah mereka, sehingga mereka bisa aman berdagang. Dan semenjak itu berubah luar biasa. Disebutkan dalam riwayat, dan ini hebatnya mereka. Ketika mereka musim dingin, mereka kemana tadi? Ke Yaman, dan musim panas ke Syam. Di antara mereka ketika mereka ke Yaman, apa yang mereka perdagangkan disebutkan dalam riwayat adalah itar, minyak wangi. Yang mereka ambil dari Yaman, itu yang mereka dagangkan baik itu di Mekah ataupun di Syam adalah apa? Minyak wangi dan yang semisalnya, minyak wangi, bukhur dan lain sebagainya. Dan yang mereka ambil dari negara-negara Syam adalah apa? Buah, sayuran, biji-bijian. Buah, sayuran dan biji-bijian. Yang itu mereka jalankan, tidak ada sedikit pun rasa takut dari apa? Dari mereka ketika mereka berdagang melintasi daerah itu semua tuh. Karena sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua daerah itu tuh, subhanallah. Dari mana? Tadi Ka'bah, kenikmatan yang Allah berikan tuh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-67. Surah Al-Ankabut ayat ke-67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka memperhatikan, kata Allah, bahwa kami telah menjadikan negara mereka itu suci yang aman. Tanah suci haram itu, Ka'bah itu apa? Aman. Wa yutakhattafun nas min haulihim. Padahal manusia di sekitarnya adalah saling merampok. Lihat Allah katakan manusia di sekitar
Mekah itu di sekitar Ka'bah itu sering apa? Sering merampok, tidak aman. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Mengapa mereka setelah kebenaran nyata kepada mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah tabaraka wa taala. Perhatikan, saya ulang. Jadi ketika mereka memutuskan untuk mereka berdagang, nggak bisa mereka seperti ini terus. Kalau seperti ini bisa habis, hancur kita, binasa semuanya. Maka mereka harus dagang ini. Maka mereka musim dingin ke Yaman, mengambil minyak wangi dan lain sebagainya. Mereka jual baik itu ke Mekah atau ke Syam atau ke daerah lainnya. Dan ketika musim panas mereka ke Syam, mengambil buah-buahan, biji-bijian, sayur mayur. Makanya sampai sekarang kalau antum ke Mekah, baik itu yang haji atau umrah, buah apapun insya Allah antum dapatkan. Dan itu luar biasa buah-buahnya, Masya Allah. Dan ini juga di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah azza wa jalla ijabah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ijabah. Ala kulli hal, di situ disebutkan, kata para ulama, bagaimana Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat luar biasa kepada orang-orang Quraisy yang dahulunya mereka hampir mati kelaparan, bahkan dari mereka banyak yang meninggal karena apa? Tidak punya bahan makanan yang bisa mereka makan. Allah azza wa jalla berikan kenikmatan besar, tidak lain tidak bukan karena Ka'bah. Betul ya? Kenikmatan tadi Ka'bah, mereka segan orang-orang semua tadi, udah jadi MOU kami tanda tangani, istilahnya seperti itu. Kami sepakati, kenapa? Karena kami segan tentang masalah hal tersebut. Jelas-jelas kami apa? Segan. Dan luar biasanya orang-orang Quraisy adalah disebutkan, ketika mereka berdagang baik dari Yaman ataupun dari Syam, mereka mendapatkan keuntungan besar, mereka membagi-bagi kepada orang-orang itu. Ini ajib nih, ini luar biasa, Masya Allah. Dapat keuntungan besar, mereka bagi-bagi lagi kepada orang-orang Quraisy lagi. Dapat keuntungan besar, bagi-bagi lagi, luar biasa. Sehingga taraf ekonomi mereka kemudian apa? Naik dan hampir sama rata itu, kaya raya, Masya Allah. Antum punya proyek, bagus, Masya Allah. Keuntungan besar, kira-kira antum mau bagi-bagi nggak mas teman-teman antum? Hah? Pelitnya keluar ya, betul ya. Orang-orang Quraisy luar biasa nih, mereka tahu dulu mereka luar biasa kelaparan, bahkan hampir mati, hancur. Sehingga mereka ketika mendapatkan keuntungan besar dari dagang ini, kenikmatan dari Allah azza wa jalla, mereka bagi kepada orang-orang Quraisy yang lain tuh. Dapat lagi bagi-bagi, dapat lagi bagi-bagi. Saat taraf ekonomi mereka naik dan disebutkan hampir rata semua orang-orang kaya itu semua. Yang tadinya mereka semua orang-orang apa? Miskin luar biasa sebutkan. Dan ini sekali lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy dan nyambung sama ayat yang ketiga nanti. Di antara sisi pendalilannya saya katakan tadi, Allah tabaraka wa ta'ala hadirkan Baitullahil Haram, Ka'bah di tengah-tengah mereka. Ini kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah ingatkan nanti di ayat yang ketiga. Allah ingatkan di ayat yang ketiga. InsyaAllah ta'ala setelah Isya kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah azza wa jalla berfirman di ila fi Quraisy, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Itu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Para ulama mengatakan takjublah pada kebiasaan dan keamanan orang-orang Quraisy, stabilnya kemaslahatan mereka, teraturnya perjalanan dagang mereka di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam dengan lancar dan mudah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yang saya katakan tadi, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada orang-orang Quraisy, yang orang-orang di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah, ketika mereka berdagang sangat sulit untuk terlepas dari perampokan, sangat sulit untuk terlepas dari rasa tidak aman ketika mereka berdagang.
Kemudian kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy yang tidak diberikan kepada orang-orang di sekitar Mekah. Yang tidak diberikan kepada orang-orang di sekitar Ka'bah. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan ketika Allah Azza wa Jalla telah berikan kenikmatan luar biasa kepada orang-orang Quraisy. Mereka bebas berdagang, tidak ada sedikit pun yang diganggu. Tidak ada sedikit pun kemudian yang diambil dari pedagang mereka, yang dirampok, nggak ada sama sekali. Stabilnya bagaimana kemaslahatan ekonomi mereka, yang saya katakan tadi, satu dengan yang lain saling membantu. Sehingga taraf ekonomi mereka semua naik luar biasa, yang tadinya jauh dari itu semua. Bahkan dari mereka ada yang sampai menunggu kematian di satu tempat di dalam kemah, kan gitu ya. Maka Allah mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah. Apa bentuk rasa syukurnya? Di ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla mengatakan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Hendaklah mereka semua orang-orang Quraisy menyembah Rabb, Tuhan pemilik, pelindung, penguasa rumah ini, itu Ka'bah. Perhatikan ikhwan, luar biasa di sini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam ayat ini فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah tidak mengatakan فَلْيَعْبُدُوا, maka sembahlah Allah, enggak. Sebagaimana kita tahu bersama di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada kata atau bahkan huruf yang tidak berguna, enggak ada. Dan ini keistimewaan di antara keistimewaan Al-Qur'anul Karim, mukjizatnya pada segala aspek, segala hal. Di antaranya ini nih. Nggak ada dalam Al-Qur'anul Karim satu kata atau bahkan satu huruf yang nggak berguna. Nggak ada gunanya, nggak mungkin, mustahil. Di sini ada hikmah tersendiri. Kenapa Allah tidak mengatakan "Faliya'budullah", maka sembahlah Allah, tidak. Tapi Allah katakan "Faliya'budu rabb hadzal bait", maka hendaklah mereka menyembah pemilik atau Rabb dari rumah ini, itu Rabbnya Ka'bah. Di sini ada hikmah tersendiri. Yang pertama, kata para ulama, Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kepada orang-orang Quraisy ketika Allah Azza wa Jalla telah berikan berbagai macam kenikmatan kepada mereka, apa yang mereka kembalikan kepada Allah nikmat itu. Sama seperti kita, ikhwan. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla karuniakan kenikmatan kepada kita luar biasa banyaknya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan terus kepada kita kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal ketaatan, amal ibadah, atau sebaliknya amal kemaksiatan, durhaka kepada Allah? Ketika Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada kalian luar biasa, aman perdagangan kalian, naik derajat ekonomi kalian, sejahtera bahkan kalian di Mekah, buah-buahan, sayur mayur semua melimpah luar biasa, orang datang ke Mekah banyak, perdagangan jalan luar biasa. Falyabudu rabb hadzal bait, kata Allah. Maka di antara bersyukurnya, menyembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada rabb hadzal bait, kepada pemilik Ka'bah ini. Kenapa? Karena pemilik Ka'bah inilah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian semua. Yang saya katakan tadi ya, 4 tadi negara atau 4 daerah tadi itu, Persia, Habasyah, kemudian Syam, begitu juga Yaman, semuanya segan dan sangat memuliakan apa? Ka'bah. Sehingga ketika 4 orang dari anak-anak dari Abdul Manaf ingin datang kepada mereka membuat perjanjian, mereka langsung sepakat akan itu semua. Bayangkan. Itu bukan sesuatu yang mudah, betul ya? Yang tidak semua orang didapatkan pada saat itu. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu. Allah ingatkan bahwa kalian bisa seperti itu tuh. Tidak lain tidak bukan ketika Allah berikan kenikmatan berupa Ka'bah ada di tengah-tengah kalian. Dan Ka'bah ini tidak lain tidak bukan pemiliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sembahlah hanya kepada Allah.
Beribadahlah kalian kepada pemilik Ka'bah ini yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Ini inti dari ayat ini, ikhwan. Tauhidullah. Makanya para ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan kata-kata falyabudu rabb hadzal bait falyuwahhidu. Maka esakanlah Allah. Esakanlah pemilik dari Ka'bah ini nih. Tauhidkanlah pemilik dari Ka'bah ini nih. Saya mau tanya, apakah orang-orang Quraisy tidak menyembah Allah? Orang Quraisy menyembah Allah enggak? Hah? Nyembah atau tidak? Jawabnya tengah-tengah nih, insyaallah. Nyembah enggak? Kalau dibilang sembah tadi ditanya, enggak bilang nyembah ditanya juga. Orang-orang Quraisy menyembah Allah atau tidak? Menyembah. Kenapa kok di dalam ayat ini Allah mengatakan sembahlah? Maka kalian semua sembahlah kepada Rabb hadzal bait, pemilik dari Ka'bah itu, kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Nah, barakallahu fiik. Ketika mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan ini yang namanya apa? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan luar biasa. Dari apa contohnya? Panen raya, kan gitu ya. Baik itu sawahnya, ladangnya, perkebunannya, wah Masya Allah berlimpah ruah. Bukan kemudian bersyukur kepada Allah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, malah kemudian mempersembahkan apa? Kepada selain Allah. Mempersembahkan kepada apa? Dewi Sri, betul ya? Ketika orang yang di pantai selatan kepada Nyi Roro Kidul, apa ini? Ini tidak memurnikan ketaatan kepada Allah, tidak memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana kita tahu bersama, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita mempergunakan anggota badan kita, anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Kita bergunakan anggota tubuh kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini antara orang yang bersyukur kepada Allah. Kita bergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk amal ketaatan kepada Allah. Ini orang yang bersyukur kepada Allah. Makanya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan berupa sehat, tapi ternyata dia mempergunakan kesehatannya itu untuk kemaksiatan, orang ini berarti bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Tambah lagi ketika Allah berikan kesehatan, malah dia berbuat kesyirikan, lebih parah lagi nih. Allah Azza wa Jalla ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ulama tafsir mengatakan di antara Imam Ibnu Katsir, "Falyuwahhidu." Maka tauhidkanlah pemilik dari Ka'bah ini. Esakanlah, murnikanlah ibadah untuk kepada pemilik Ka'bah ini. Allahu Akbar, subhanallah. Karena itu di antara bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat luar biasa kepada kalian tadi. Ka'bah ada di tengah mereka, yang dengan sebab itulah Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain masuk kepada mereka. Maka jelas sangat pantaslah ketika mereka menyembah kepada Rabbul Ka'bah, kepada pemilik Ka'bah itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka kalian atau hendaklah mereka menyembah kepada Rabb hadzal bait, kepada pemilik dari Ka'bah ini atau pemilik rumah ini. Di sini kata para ulama ada beberapa hikmah. Kenapa Allah mengatakan di situ Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini? Allah tidak langsung mengatakan falya'budullah, maka hendaklah mereka semua menyembah Allah, tidak. Tapi Allah selipkan di situ hadzal bait atau Rabb hadzal bait, pemilik dari rumah ini atau pemilik Ka'bah ini. Apa di antara hikmahnya? Yang pertama kata para ulama, Allah ingin menjelaskan mana Tuhan yang apa? Yang benar dan mana Tuhan yang batil. Sebagaimana kita tahu bersama, orang-orang Quraisy ini sangat luar biasa kepada berhala. Betul ya?
Paling tidak ada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Itu belum lagi berhala yang ada di setiap kabilah masing-masing. Itu belum lagi berhala yang ada di rumah mereka masing-masing. Itu belum lagi berhala yang mereka bawa ketika mereka berpergian. Mereka sangat luar biasa, fanatik kepada berhala ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah ini, pemilik rumah ini cuma Allah. Di antara hikmahnya kata para ulama, Allah ingin membedakan mana Tuhan yang benar, yang hak, dan mana Tuhan yang Tuhan-Tuhanan, yang batil. Apa itu? Berhala yang mereka sembah itu selain Allah, itu semua jelas berhala, itu semua Tuhan yang batil jelas. Ilah yang batil kan gitu. Makanya yang namanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Berarti setiap ilah, setiap Tuhan yang disembah selain Allah itu pasti batil kan gitu. Ini hikmah pertama. Allah ingin menjelaskan kepada para hamba-hambanya bahwa pemilik Ka'bah itu hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Bahwa Tuhan yang benar itu, yang hak itu cuma satu, Allah. Selain dari Allah Azza wa Jalla pasti apa? Tuhan yang batil. Itu hanya Tuhan-Tuhanan kata para ulama. Yang pertama. Yang kedua kata para ulama, Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan terutama kepada orang-orang Quraisy, pada mereka, bahwa mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang banyak itu disebabkan dari Rabbul Ka'bah, pemilik dari Ka'bah itu. Mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang tadi banyak tuh. Bagaimana buah-buahan sayur mayur yang luar biasa yang tadinya tandus kering, kemudian tiba-tiba luar biasa banyaknya. Bagaimana perdagangan mereka yang aman. Yang saya katakan berkali-kali tadi, mereka segan dengan Ka'bah. Allah ingatkan nih, Rabb hadzal bait, pemilik dari rumah ini. Allah ingin ingatkan kepada orang-orang Quraisy, kalian dapat nikmat semua ini tidak lain tidak bukan di antara sebabnya adalah Ka'bah ini, dan pemilik Ka'bah ini siapa? Allah tabaraka wa taala. Maka sembahlah, murnikanlah ibadah kalian kepada pemilik Ka'bah ini, kepada Allah Jalla wa ala. Faham ikhwan? Ini yang kedua. Allah ingin ingatkan kepada kenikmatan yang luar biasa banyaknya yang mereka dapatkan tidak lain tidak bukan karena apa? Karena Ka'bah yang ada di tengah mereka. Yang pemilik Ka'bah itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang antara hikmahnya kata para ulama, bahwa kita menyembah Allah bukan menyembah Ka'bah. Perhatikan baik-baik ini. Kita menyembah Allah Azza wa Jalla bukan menyembah Ka'bah atau batu kan gitu. Kebanyakan orang di luar sana kan, di antara orang-orang orientalis dan lain sebagainya menyerang Islam kan seperti itu. Kalian mengatakan kepada kami bahwa kami menyembah berhala, patung dan lain sebagainya. Sekarang kalian menyembah Ka'bah, sebuah batu kubus yang hitam yang seperti itu saja dari zaman dulu sampai sekarang. Maka kita katakan kita nggak pernah nyembah Ka'bah. Siapa yang bilang kita nyembah Ka'bah? Kita hanya nurut dari apa yang Allah Azza wa Jalla katakan, perintahkan kepada kita, bahwa ketika kita beribadah, kita sholat contohnya, kita menghadap kepada mana? Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita nyembah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menyuruh kita nyembah kemanapun itu, pasti kita akan nurut nyembah kemanapun. Berarti kan baik-baik nih, banyak syubhat yang dilontarkan dari orang-orang yang orientalis atau orang-orang yang tidak suka kepada Islam atau orang di luar Islam, menyebutkan bahwa kalian mengatakan kepada kami bahwa kami tidak menyembah patung, sedangkan kalian menyembah batu, sama menyembah apa? Ka'bah. Maka kita katakan kita sama sekali tidak pernah menyembah Ka'bah, subhanallah. Tapi kita menyembah Rabbul Ka'bah, pemilik dari Ka'bah itu. Seandainya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk menyembah kemanapun nih, menyembah ke laut, menyembah kemana, menghadap kemana dan lain sebagainya, menghadap kemana, maka kita pasti akan menghadap ke
perintah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, hanya nurut, hanya manut, hanya ngikutin perintah Allah, selesai. Makanya Allah katakan faliya'budu rabbah hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah pemilik dari rumah ini, itu Ka'bah. Pemiliknya bukan Ka'bahnya, itu Allah Azza wa Jalla. Dan di sini bagaimana tauhidullah yang sangat luar biasa nih, subhanallah. Dan ini inti dari ayat ini, kata para ulama, bagaimana tauhidullah. Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa tauhid itu sesuatu yang sangat luar biasa agungnya dan besarnya dalam pandangan Islam. Bagaimana tauhid itu sangat luar biasa mulianya dalam Islam. Pelajaran tauhid itu bukan pelajaran yang sepele, luar biasa. Berapa banyak orang belajar tauhid 1, 2, 3 tahun dan seterusnya, tapi tetap tauhid nggak menancap dalam hatinya. Keyakinannya kepada Allah nggak menancap dalam hatinya. Tawakalnya kepada Allah kurang. Suudzon tetap kepada Allah Azza wa Jalla dan lain sebagainya. Padahal belajar tauhidnya luar biasa bertahun-tahun. Betul ya? Perhatikan baik-baik nih. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada para sahabat kurang lebih 13 tahun di Mekah sebelum ada perintah-perintah yang lain turun kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Maka di sini Allah katakan faliya'budu rabb hadzal bait. Jadi saya katakan tadi Allah mengatakan rabb hadzal bait, ada berapa hikmah? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Allah Azza wa Jalla ingin memberitahu mana Tuhan yang hak dan yang batil, ingin menegaskan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak di situ, pemilik dari Ka'bah. Sekitaran Ka'bah itu dari berhala-berhala itu jelas tidak ada andil sedikit pun dari Ka'bah itu, nggak punya sama sekali kekuatan. Yang kedua, Allah ingin mengingatkan tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang-orang Quraisy berupa adanya Ka'bah di tengah mereka, dan jelas pemilik Ka'bah itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan menyembah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah ingin tegaskan bahwa kita itu bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah Allah Azza wa Jalla, hanya mengikuti nurut akan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini luar biasa nih, subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan lagi nih tentang kenikmatan lagi yang lain. Makanya subhanallahil-azim. Bohong ikhwan kalau kita mikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita di lain pihak juga mikirkan dosa yang kita lakukan kepada Allah, kemudian kita nggak malu kepada Allah, itu bohong tuh. Bohong ikhwan. Satu sisi kita mikirkan nikmat-nikmat yang Allah terus berikan kepada kita. Di satu sisi kita mikirkan dosa yang terus kita lakukan kepada Allah. Bohong, kita nggak malu kepada Allah tuh. Bohong, air mata ini nggak netes tuh, subhanallah. Lihat Allah sebutkan nikmat-nikmat lagi tuh. Allah Azza wa Jalla yang telah memberi apa? Makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Allah yang kasih makanan kepada mereka, bayangkan. Yang makanan itu bisa menghilangkan rasa lapar. Saya mau tanya sama antum. Antum makan gak kenyang-kenyang, kira-kira gimana tuh? Ruqyah ya? Hah? Ada satu orang makan luar biasa, subhanallah. Bukan manusia dulu, luar biasa. Teman saya ngomong, antum harus ruqyah kayaknya nih. Ini bukan manusia makan begini, kata dia, subhanallah. Ini kenikmatan yang Allah berikan apa? Kenyang, betul ya? Begitu juga sebenarnya lapar. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menikmati satu makanan kecuali kita dalam keadaan apa? Lapar. Antum kenyang mulu kira-kira gimana? Hah? Makan tapi gak kenyang-kenyang, kan gitu ya? Lambung lagi masalah kan kadang-kadang gitu ya? Kok berasanya kosong perutnya, betul ya? Sakit, betul ya? Allah Azza wa Jalla ingatkan akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Alladzi at'amahum min ju'. Allah Azza wa Jalla yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar di tengah mereka.
Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari apa yang mereka takuti. Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang bangun di pagi hari aman di dalam rumahnya. Satu nikmat. Apa itu? Aman. Aman, bangun tidur, aminan fi sirbihi, aman di dalam rumahnya. Mu'afan fi jasadih, yang kedua, sehat badannya. Yang kedua apa? Sehat badan. Yang ketiga, indahu qutu yaumih, ada makanan hari itu yang dimakan. Ada makanan hari itu yang dimakan. 3 ya. Bangun tidur aman di dalam rumahnya, nggak ada perampokan, nggak ada penculikan, kan gitu ya. Nggak ada penjamretan, nggak ada kebakaran dan lain sebagainya. Aman, alhamdulillah. Kenikmatan aman luar biasa ini, kawan. Dan banyak orang lupakan nikmat yang satu ini, betul ya. Stabilitas keamanan yang luar biasa. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Berapa banyak orang di luar sana harta kekayaannya berlimpah luar biasa, dokter mengatakan, "Pak, Bu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini." Betul ya? Indahu qutu yaumih, ada makanan hari itu, bukan seminggu, sebulan ke depan, tidak. Ada makanan hari itu yang dimakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Maka seakan-akan orang itu punya dunia dan segala isinya. Allahu akbar. Punya dunia dan segala apa? Isinya. Karena itu ketika antum nanya orang, jangan hanya nanya sehat. Kan biasanya ketika kita ketemu orang biasa gitu ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Tanya lagi yang kedua, aman gak hari ini? Ntar bingung tuh orang. Hah? Aman, alhamdulillah, tapi dijawab juga gitu. Oh, aman, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Ada makanan gak hari ini? Tanya lagi yang ketiga kan gitu ya. Tambah bingung ntar orang. Tapi dijawab juga. Oh banyak, alhamdulillah, Masya Allah, banyak. Maka tepuk dada orang itu sambil mengatakan, Masya Allah, ente punya dunia dan seisinya, Masya Allah. Betul ya? 3 indikator yang manusia sering lalaikan. Para ulama mengatakan, manusia biasanya baru akan menyadari besarnya suatu nikmat yang Allah berikan kepada dirinya ketika nikmat itu hilang atau dicabut dari dirinya. Betul? Manusia baru akan sadar besarnya nikmat aman ketika tidak aman. Lihat saudara kita di Suriah, lihat saudara kita di Burma, lihat saudara kita di Gaza dan lain sebagainya. Nah, seakan-akan nikmat aman itu Allah cabut di tengah-tengah mereka. Dan yang pertama ini nikmat lebih besar daripada yang kedua, yang ketiga nih kan, aman. Yang banyak orang apa? Lalaikan nih. Dan alhamdulillah kenikmatan luar biasa yang Allah berikan kepada negara kita, aman, alhamdulillah. Sehat badannya, yang saya katakan tadi, terbaring di rumah sakit, punya harta kekayaan luar biasa berlimpah banyaknya. Ya Allah. Impian orang ini pasti apa? Ya Allah, ambil semua hartaku, yang penting aku sehat ya Allah. Betul ya? Ada makanan hari itu yang dimakan, subhanallah. Berapa banyak orang-orang di luar sana, subhanallahil azim. Untuk makan hari itu pun bingung, ya Allah. Ana belum merasakan kenyang hari ini, ana belum makan hari ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 3 hari enggak makan. Bayangkan, wallahi ma junna, kata Abu Hurairah. Demi Allah saya enggak gila. Yang tiba-tiba pingsan di tengah jalan. Tapi saya belum makan 3 hari ini. Allahu akbar. Kita 1 hari belum makan bisa nodong orang tuh, ikhwan. Betul ya? Manusia biasanya baru akan menyadari besarnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya ketika kenikmatan itu hilang atau dicabut oleh Allah dari dirinya. Allahu akbar. Maka syukurilah nikmat itu sebelum Allah azza wa jalla cabut, ikhwan. Dan di antara bentuk rasa syukurnya tidak lain tidak bukan adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan Allah azza wa jalla telah berikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dari
tafsir ringkas dari surah Quraisy ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman dan juga kemudian dari kita untuk bisa mengamalkannya.